Assalamualaikum anak solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Silakan disiapkan bukunya. Oke, di halaman 37 itu ada keragaman ekonomi di Indonesia. Sesuai dengan bacaannya, itu ada keluarga Iwan berasal dari Malang, Jawa Timur. Nah, di sini ada Ustazah kasih peta Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian di halaman selanjutnya yaitu di halaman 39 sampai 40 itu ada bacaan kisah Cindelaras. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan suatu yang buruk kepada permaisuri. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri, pikirnya. Untuk lebih memahami bacaan kisah Cinderalas, kalian bisa membaca di buku halaman 39. Setelah itu nanti kita akan jawab bersama-sama pertanyaan berdasarkan teks yang Ayo Berlatih pada halaman 41. Nah, di halaman 41 Ayo Berlatih, soal nomor 1, apa jenis cerita fiksi berjudul Cindelaras di atas? Jawabannya adalah cerita rakyat. Soal nomor 2, siapa tokoh dalam cerita berjudul Cindelaras di atas? Jawabannya adalah 1. Raden Putra, permaisuri, selir, tabib, patih, Cindelaras. Soal nomor 3, siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras di atas? Jawabannya adalah tokoh utama yaitu siapa? Cindelaras, permaisuri, ayam. Tokoh tambahannya selir, raja, tabib, dan putih. Soal nomor 4, siapa tokoh protagonis dalam cerita Cindelaras di atas? Jawabannya adalah Cindelaras, permaisuri, patih, dan ayam. Oke, selanjutnya kalian bisa buka halaman 43. Di situ ada tempo lagu itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tempo lambat contoh lento. Lambatnya itu 56 sampai 58 mm. Dan tempo sedang contohnya itu andante, seperti orang berjalan. Kecepatannya 72 sampai 76 mm. Dan terakhir tempo cepat, contoh allegro, cepat, hidup, dan riang. Kecepatannya 32 sampai 138 mm. Selanjutnya di halaman 47 itu ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Pengertiannya, tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenisnya secara populer disebut pahlawan ya, yaitu tokoh yang mencerminkan norma-norma, nilai-nilai yang luhur bagi kita. Sedangkan tokoh antagonis itu tokoh yang menjadi penyebab timbulnya konflik. Tokoh utama itu tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Kalau tokoh utama biasanya itu selalu hadir dalam setiap kejadian dalam sebuah cerita. Tokoh utama ini tuh merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan halaman 38 dan halaman 49 yang poin Ayo Berlatih. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.